Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan ini guys ya, gua akan komentarin nih guys ya, gua akan komentarin kebijakan dari Bank Indonesia ya guys ya, dan The Fed atau Bank Sentralnya Amerika ya guys ya, yang tanggal 18 kemarin guys ya, itu bareng-bareng guys ya, bareng-bareng mereka itu menurunkan suku bunga guys ya. Jadi nggak tahu ini janjian atau gimana, atau kita Bank Indonesia kita ikut-ikutan The Fed, gue kagak tahu juga guys ya. Tapi yang jelas ini merupakan berita yang bagus guys ya buat kita para investor saham gitu loh guys ya. Kenapa ini berita bagus guys ya? Ya lu bisa lihat sendiri lah guys ya, hari ini itu indeks cukup progres gitu guys ya. Bahkan 2 hari 3 hari ya guys ya, sebelum pengumuman The Fed memangkas suku bunga, itu juga pergerakan di bursa juga sudah mulai positif gitu loh guys ya. Buat lu guys ya, terutama pergerakannya itu banyak ditopang oleh Big Bang guys ya. Ini gua cek di aplikasinya New Hots ya, dari Sekuritas Mirai itu guys ya, transaksi asing itu terbesar di BBRI guys ya. BBRI, BBCA dan BBNI guys ya, perbankan guys ya. Nah, nanti kita juga akan omon-omonin gitu loh guys ya. Kita akan bahas juga ini kenapa asing banyak memborong bank-bank gitu loh guys ya, ketika ketika bank sentral tuh pada memangkas suku bunganya gitu guys ya. Sebenarnya nggak hanya perbankan aja guys ya, tapi IHSG secara keseluruhan ya, dari saham-saham ini rata-rata itu mulai bergairah gitu loh guys ya. Orang-orang mulai semangat untuk berinvestasi gitu guys ya, karena memang tujuan dari Bank Sentral dan Bank Fed, Bank Sentral Indonesia maupun Amerika guys, itu memang mereka memangkas suku bunga itu tujuannya untuk ini guys ya, mulai memanaskan ekonomi lagi gitu loh guys ya. Dari ilmu yang gue pelajari waktu gue kuliah dulu di ekonomi guys ya, mungkin kalau lu kuliah di ekonomi juga lu pasti udah tahu ya guys ya, tapi kalau misalnya lu orang teknik ya, mungkin gue refresh sedikit guys ya, bahwa kebijakan suku bunga, ketika suku bunga itu diturunkan guys, itu biasanya akan memicu investor itu untuk memindahkan investasi mereka gitu loh guys ya, dari sebelumnya itu di produk-produk investasi seperti ini guys ya, seperti deposito ataupun ini guys ya, deposito ataupun obligasi pemerintah ya guys ya, surat utang pemerintah. Mereka akan memindahkan asetnya itu ke saham gitu loh guys ya, karena memang saham ini dianggap lebih cuan gitu loh, dibandingkan dengan mereka masukin ke deposito maupun ke obligasi gitu guys ya. Kenapa? Karena suku bunganya diturunin gitu loh guys ya. Jadi pemerintah ingin investasi itu lebih ke arah saham gitu loh guys ya, atau ke investasi-investasi yang lain gitu loh guys ya, misalnya ke usaha atau yang lain gitu loh guys ya. Jadi dampak dari pemangkasan suku bunga ini itu secara ekonomi, secara keseluruhan itu akan mulai bergairah gitu loh guys ya. Jadi investasi akan lebih tinggi gitu guys ya. Terus kemudian daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat, karena memang peningkatan suku bunga dari Bank Indonesia itu sendiri ataupun Bank Sentral Amerika itu sendiri tujuannya adalah untuk mendinginkan ekonomi guys ya. Jadi orang pada konsumsi ya, orang pada mempunyai daya beli yang tinggi guys ya, mereka pada belanja, mereka konsumsi berlebihan, itu akan menimbulkan inflasi gitu loh guys ya.
ketika terjadi inflasi, harga-harga akan naik secara ini guys ya, secara makro atau secara keseluruhan gitu loh guys ya. Harga-harga barang itu naik secara keseluruhan. Kalau itu tidak terkendali, dikhawatirkan akan perekonomian akan resesi gitu loh guys ya. Tetapi untuk mendingankan ekonomi, akhirnya pemerintah ya lewat bank sentralnya itu mengurangi uang beredar gitu loh guys ya, dengan ini tadi gitu loh guys ya, meningkatkan suku bunga gitu guys ya. Meningkatkan suku bunga akan memicu ya cicilan-cicilan pada naik gitu loh guys ya, termasuk si omon-omon ini gitu loh guys ya. Karena kemarin gue juga dapat surat dari bank gitu loh guys ya, bahwa cicilan rumah gue dinaikin lagi gitu loh guys ya oleh bank gitu guys ya. Jadi otomatis uang yang gue keluarin ya guys ya itu meningkat terus gitu loh guys ya, karena dari pemerintah sendiri, dari perbankan sendiri juga naikin cicilan gue gitu guys ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemampuan gue untuk belanja yang lain itu melemah gitu guys ya, karena cicilan gue naik gitu guys ya. Jadi gue akan menahan diri untuk konsumsi yang lain-lain gitu loh guys ya. Gue beresin urusan cicilan dulu gitu loh guys ya. Jadi secara simpelnya seperti itu guys ya. Jadi kalau bank sentral itu pengen mendinginkan ekonomi guys ya, mendinginkan ekonomi yang terlalu kenceng ya konsumsinya, mereka akan menaikkan suku bunga, menurunkan daya beli. Nah, ketika beberapa bulan ini di negara kita inflasi udah bisa ditekan, bahkan cenderung deflasi ya guys ya, daya beli sudah semakin lemah ya guys ya, orang-orang udah nggak mampu untuk belanja yang lain-lain gitu guys ya, karena sibuk mikirin cicilan-cicilan rumahnya gitu guys ya. Secara umumnya mereka seperti itu, akhirnya ya mungkin sudah waktunya untuk perekonomian ini mulai dipanaskan lagi gitu loh guys ya. Jangan sampai terlalu dingin juga guys ya. Kalau terlalu dingin bahaya juga nanti guys gitu loh guys ya. Jadi suku bunga ini diotak-atik oleh pemegang kebijakan moneter itu untuk ya seperti itu tadi gitu guys ya, untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan guys ya. Kalau negara-negara ini ya guys ya, mereka ini ya si Indonesia, Amerika ya, Eropa ya, dan segala macam ini meningkatkan terus, artinya mereka tuh sebenarnya sedang menyiksa masyarakat gitu guys ya. Menyiksa bukan menyiksa dalam arti keras ya guys ya, bukan dalam arti yang untuk menyiksa untuk supaya kita menderita, bukan guys ya, tapi menyiksanya daya beli kita itu dilemahin gitu loh guys ya, supaya nggak terjadi inflasi gitu guys gitu ya. Ini guys ya, The Fed ini guys, ini nurunin suku bunganya lebih gede guys dibandingkan dengan BI guys. Ini juga yang memicu tadi guys ya. Jadi aliran asing ke ini guys ya, aliran asing ya, terutama dari Amerika ini yang lari ke bursa Indonesia maupun Asia Tenggara itu lumayan signifikan naiknya gitu guys ya. Karena mereka juga mendingan lari ke sini daripada mereka simpen duit di deposito Amerika ataupun di deposito di obligasi pemerintah Amerika, karena turunnya lebih tinggi gitu guys ya. Jadi mereka investasinya itu ngalirnya ke IHSG gitu guys ya. Akhirnya IHSG hijau gitu guys ya. Mungkin besok akan lebih hijau lagi guys. Mungkin bisa jadi tembus ke 8.000 gitu guys ya. Bahkan mungkin lebih dari 8.000 gitu guys ya. Karena memang asing itu banyak lari ke sini dananya gitu guys. Nah, larinya asing ke perbankan ya, rata-rata ke perbankan guys ya. Makanya harga dari ini guys, dari bank-bank big bank ya, terutama BBRI, BBNI dan BBCA itu naik semua guys ya. BBNI naik ya guys ya, BBCA naik ya guys ya. Nah, ini yang gua pengen ini guys ya, sebelumnya gue pernah bahas ya guys ya, gue udah beberapa kali membahas ya waktu kemarin ya guys ya. Kemarin BBRI itu tembus di 4.100 ya guys ya, dan BMRI itu tembus di 5.000-an nih guys ya. Itu gue sempat bahas gitu guys ya. Itu adalah
kesempatan kita untuk serok gitu loh guys ya. Memang itu adalah momen-momen langka guys. Nggak setiap hari, nggak setiap saat bank-bank yang menurut gua itu udah nggak mungkin bangkrut itu dijual dengan harga super diskon gitu guys ya. Dan ini belum selesai guys. Ini kenaikan mereka ini belum selesai. Ya. Kenapa ketika pemerintah ya lewat bank sentralnya itu memangkas suku bunga, itu kenapa perbankan yang paling dicari? Karena memang perbankan ini yang akan terdampak ini guys ya, terdampak signifikan gitu loh guys ya, terdampak positif gitu loh guys ya, karena mereka biaya dana mereka ya, biaya dana ya, cost of fund ya guys ya, biaya dana mereka itu otomatis turun ketika suku bunganya turun gitu loh guys ya, meskipun mungkin tidak secara langsung tapi secara bertahap akan turun semuanya gitu guys ya. Deposito juga suku bunganya pasti turun, tabungan turun ya, yang menyebabkan perbankan juga nanti akan menurunkan suku bunga kreditnya gitu loh guys ya. Kalau dia nurunin suku bunga kreditnya guys, otomatis dia bisa minjamin lebih banyak karena orang-orang juga berani untuk minjem gitu loh guys ya, untuk usaha gitu loh guys ya. Jadi efek berantainya seperti itu guys ya. Makanya kita dari kejadian ini guys ya, dari kejadian kayak gini, kita tuh harus paham gitu loh guys ya. Kita harus paham bahwa ketika kemarin ya guys ya, kemarin bank-bank ini lagi diskon super ya, 4.100 bahkan ini memang harus beli gitu loh guys ya. Kalau menurut gue ya, jangan habisin semua uang lu di sini juga gitu guys ya, tapi memang harus wajib beli guys ya. Omon-omon sendiri posisi sekarang BBRI juga lagi floating profit yang lumayan gede gitu loh guys ya, BBRI ya. Sayang BMRI-nya karena lagi BU ya guys ya, itu kita lepas, tapi sebenarnya juga lumayan besar sekali juga gitu loh guys ya untuk BMRI-nya juga gitu. Ya, jadi BBRI ini lagi diborong, ini juga belum ini guys ya. Gue yakin ini belum selesai guys. Nanti akan terbang lagi gitu loh guys ya, gitu. Nah, kalau nanti terbang lagi, nah nanti lo jangan ambilin di pucuk lagi gitu guys ya. Kita kemarin sudah dapat di harga-harga bawah ini, ya udah gitu adalah rezeki gitu guys ya buat kita. Jangan nanti di atas kita beli lagi, udah nggak apa-apa. Nanti di atas kalau memang menurut lo harganya sudah berlebihan, ya lo take profit juga nggak apa-apa guys ya, gitu. Ya kayak gitu guys ya. Jadi suku bunga, pemangkasan suku bunga The Fed ini guys, ini terjadi kemarin ya guys ya, baru terjadi kemarin dari Bank Indonesia dan Bank Sentral Amerika ya guys ya. Ini historisnya kayak gini guys ya, suku bunga BI itu guys. 2022 itu sempat ini guys ya, sempat kecil banget guys ya, ya guys ya. Karena mereka memandang bahwa COVID ya guys ya, ada kejadian luar biasa, akhirnya dipangkas habis-habisan, yang menyebabkan orang lebay-lebay juga gitu loh guys ya. Lebay-lebay juga dalam artian mereka banyak hutang ya, banyak konsumsi ya guys ya, banyak membeli macam-macam, akhirnya inflasi naik. Nah, disinilah pemerintah mulai menaikkan suku bunga sampai puncak ya. Ini turun ke 6% ini masih jauh di bawah 2021 ini guys ya. Masih di atas, maksudnya masih di atas tahun 2021. Nah, kemungkinan nanti The Fed itu akan November itu akan mau nurunin lagi gitu loh guys ya. Ada kemungkinan mereka akan turunin lagi ya. Karena pemerintah Amerika itu udah yakin banget bahwa inflasi mereka under control gitu loh guys ya. Dan mereka juga pengen angka pengangguran tuh semakin ditekan gitu loh guys ya. Untuk itu mereka nanti kemungkinan di November itu akan meeting lagi gitu guys ya, rapat lagi dan akan ngambil keputusan. Nah, kalau ini kayaknya salah ya guys ya. Bank Indonesia kok tanggal 23
Agustus 2023 ini ngapain gitu guys ya. Ini kayaknya salah, tapi kemungkinan Bank Indonesia ini kebijakannya rata-rata ngekor si The Fed guys. Jadi kalau The Fed ini November nanti turunin lagi, kemungkinan ini guys ya, kemungkinan BI juga akan turunin lagi. Nah, jika BI nanti turunin lagi tahun depan, harapannya ini guys ya, akhir tahun dan tahun depan tuh harapannya perekonomian bisa lebih bagus gitu loh guys ya. Apalagi mungkin kita akan ada presiden baru ya guys ya. Tahun depan kita sudah bersama-sama dengan Pak Prabowo guys ya. Beliau ini nggak omon-omon saja guys ya. Beliau ini harapan kita banyak ya ke beliau ini ya guys ya. Mudah-mudahan tahun depan perekonomian bisa lebih bagus lagi dan bursa lebih bagus ya. Lulu semua sama gua, para investor saham ini bisa cuan lebih maksimal lagi gitu loh guys ya. Ya oke guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Intinya omon-omon kali ini kita komentarin doang ya guys ya. Kita tidak ada bahas saham apa-apa, kita hanya komentarin bahwa suku bunga sudah mulai diturunkan. Harapannya ke depannya ekonomi akan lebih baik ya guys ya. Pemerintahan juga akan baru gitu guys ya. Kita akan semakin, mudah-mudahan kita akan semakin cuan. Gitu aja. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.